Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari, saudara anak-anak. Ya, ini suasananya suasana mau lebaran ya. THR-nya udah habis atau masih? Ya, saya juga dapat sedikit THR dari LKD, lumayan ya. Ibu bapak dan saudara terkasih, juga suster, tadi dalam bacaan pertama kita bisa merasakan betapa para rasul menjadi begitu berani ya. Mereka tidak gamang lagi, tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan kesaksian, padahal mereka sudah mereka telah dilarang ya kan oleh ini Imam Agung ya kan, supaya mereka tidak mengajar lagi atau tidak mengajar dalam nama Yesus. Tetapi kita tahu tadi bahkan Petrus mengatakan, apakah kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia? Ya tentu dalam konteks bacaan ini ya memang harus taat pada ajaran, artinya harus taat pada artinya kegiatan pewartaan mengenai Yesus yang sudah bangkit ya kan. Jadi yang ingin digarisbawahi, saya kira mereka begitu berani ya, begitu bersemangat, tidak takut, tidak ragu-ragu lagi ya. Dan malahan saya kira yang juga mengherankan juga bagi saya, bahwa ketika rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama, mereka tadi disesahkan. Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Nah, yang agak menjadi bahan, ya bukan agak, yang menjadi bahan ya pemikiran saya, kenapa ini mereka bergembira ya, setelah disesah mereka gembira. Ini kan memang sesuatu yang tidak umum kan ya. Kita kadang-kadang dirasani orang sedikit sudah teriak-teriak ya seperti ini. Disesah itu lalu mereka gembira ya, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus lah. Ini sesuatu yang bisa juga menjadi bahan perenungan kita sebenarnya. Artinya bagi saya ini adalah bisa dikatakan sebuah pengalaman mistik ya. Pengalaman mistik itu bukan yang besar-besar, yang spektakuler ya, yang hebat-hebat, tidak ya. Artinya iman dan kepercayaan mereka sungguh menjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi manusia baru menurut saya. Mereka tidak lagi takut untuk menghadapi penderitaan ya. Mereka tidak takut untuk menghadapi penyesalan dan sebagainya. Ya tentu saya kira ini juga menjadi pengalaman mungkin para keluarga juga ya. Artinya mungkin para ibu, para bapak juga dalam kehidupan sehari-hari juga ya mengalami hal-hal yang ini kan, artinya juga harus bagaimana memperjuangkan keluarga supaya makin sejahtera ya kan. Bagaimana berusaha terus bekerja keras memeras otak agar ya keluarga bisa terus hidup dengan layak ya. Anak-anak bisa mendapat pendidikan yang bagus, mendapat konsumsi makanan yang bergizi dan sebagainya. Lah ini bisa menjadi bahan perenungan kita saya kira. Artinya pengalaman yang tidak enak kata demikian ya, pengalaman yang juga ya mendera gitu. Yang menyakitkan itu bagi orang yang percaya kepada Kristus. Sebaliknya ya kalau disikapi dengan benar ya, disikapi dengan ya keutamaan iman dan pengharapan, maka bisa menjadi sesuatu yang sebaliknya tidak mengenakan, tapi sesuatu bahkan yang membuat kita sukacita, karena ya kemudian ya kan ini kan spiritualitasnya orang Kristiani. Artinya penderitaan kita ya tentu penderitaannya bukan karena kita sendiri yang istilahnya kita yang membuat kesalahan ya misalnya, tapi karena ya
kita memperjuangkan hidup ini, hidup keluarga, hidup anak-anak, hidup suami, hidup istri. Ini bisa menjadi sesuatu yang sebaliknya membuat kita semakin dewasa ya, semakin dewasa dalam kita bersikap ya dalam hidup ini, menyikapi ya penderitaan, menyikapi ketidakenaan, menyikapi halangan, menyikapi ya keterpurukan dan lain-lain dan seterusnya ya. Dan saya kira ini persis yang dikatakan oleh salah satu ahli teologi dari Jerman yang kebetulan saya pernah membaca sedikit motonya, namanya Karl Rahner, seorang imam juga, imam Yesuit ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang beragama zaman ini harus menjadi seorang mistikus. Artinya apa? Artinya untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang beragama tidak cukup hanya ya mengikuti upacara-upacara, ibadah-ibadah. Tentu itu penting ya, tapi itu bisa jadi menjadi sesuatu yang hanya rutinitas saja, bisa ya kan? Artinya agama bisa menjadi sebuah tempelan saja, ya kan? Orang ya ke tempat ibadat, ya kan? Orang berdoa, orang juga berdoa, tapi toh itu pun dilakukan oleh orang yang tidak beragama kan? Artinya agama sekali lagi bisa menjadi sebuah kosmetik aja, tempelan saja, yang artinya tidak mendarah daging, artinya ya. Ada kalau misalnya ada konflik sedikit saja lalu nyeklek, ya masih begitu kan? Nah kalau ini, yo opo artinya iman itu opo, ya kan? Artinya kita setiap minggu ke gereja itu opo, kita menerima komuni artinya opo, ya kan? Kalau sedikit-sedikit aja nyeklek, sedikit-sedikit aja tersinggung, sedikit-sedikit aja wes gak mau ke gereja, sedikit-sedikit aja udah gak mau melayani lah. Nah, ini sebenarnya relasinya itu apa antara iman dan kenyataan hidup sehari-hari, yang tentu kenyataan hidup sehari-hari itu kan artinya dimensinya kan sangat luas kan, sangat beragam gitu. Pengalaman Anda dan Anda juga pasti Ibu Bapak sudah mengalami, ada begitu banyak pengalaman dalam iya kan? Nah, Ibu Bapak dan Saudara, tadi saya menegaskan seperti yang dikatakan oleh salah seorang ahli teologi, Karl Rahner, dia mengatakan orang beragama abad ini tidak bisa hanya sekedar mengikuti ritual ibadah ya kan, lalu ya doa, ya tentu itu penting, tapi bisa jadi ada bahaya itu semua hanya rutinitas, ya tidak sungguh-sungguh mendarah daging, ya kan. Nah, yang kita lihat dalam bacaan pertama bahwa mereka itu iman mereka tidak hanya iman yang ritual, ya, tapi iman yang mistik. Artinya mereka mempunyai relasi yang sungguh personal dengan Kristus yang bangkit, ya kan. Sehingga ketika bahkan disesah mereka bergembira. Ini kan sesuatu tidak bisa mengerti ya. Kita kadang-kadang disuruh kerja bakti menjelang Paskah aja angelnya setengah mati, oh ya, ya kan, ya tentu ini beda, tapi hanya ini mengatakan ya, ini sungguh pengalaman yang tidak biasa, orang disesah kok gembira, ya kan, digepui kok dia bersuka cita, ya tentu ini juga mengingatkan kita pada kata-kata Paulus mengatakan dia bahwa penderitaan yang dia alami adalah penderitaan yang Paulus alami itu seperti menambah kekurangan yang penghayatan dia mengenai Kristus kan begitu. Jadi kalau semakin Paulus menderita, kita tahu kan hidup Paulus itu ya dirampok, mengalami karam kapal, ya dianiaya, ditolak dan sebagainya. Paulus itu menghayatinya, memahami sebagai sesuatu yang untuk menambah kekurangan terhadap iman dia terhadap Kristus begitu. Jadi semakin dia banyak menderita, dia merasa ya ini memang layak, pantas untuk saya seperti itu. Nah, ini kan penghayatan yang memang tidak mudah kita pahami seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, pada bacaan Injil sebaliknya tadi ya tentu ini perikop yang kedua, Yohanes bab 21 yang ayat berapa 15 sampai 29 tadi ya, dikatakan mengenai pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah kamu mencintai saya? Yohanes bab 21 ayat 19 sampai 19 ya.
ayat 15 sampai 19. Jadi 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu mencintai saya, ya kan? Ini kan seperti kalau kita tanya, ya kamu dari mana, ya kan? Oh saya dari belajar. Kamu dari mana, nak? Oh saya dari main biliar. Nah, kan nanti untuk mengatakan betapa seriusnya pertanyaannya diajarkan oleh Yesus, ya kan? Dan tentu ini juga diharapkan juga mendapat respon yang serius, yang sungguh-sungguh dari yang ditanya, dalam hal ini Petrus. Nah, tadi Petrus mengatakan ya, benar Tuhan, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus menambahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu perikop ini kan memang sering kemudian ditujukan hanya kepada para romo atau imam gembala. Saya kira juga tidak, ya kan? Kita sebagai awam yang sudah dibaptis juga menerima tugas Kristus sebagai imam, nabi, raja, ya kan? Imam itu juga menguduskan, raja memimpin, nabi mewartakan. Artinya kita semua juga dituntut, ya kan? Dalam keluarga-keluarga kita untuk menjadi gembala, ya gembala dalam juga mewartakan, juga memimpin. Nah, saya kira kan ini juga tidak hanya khusus pada para romo atau imam, saya kira tidak, ya. Maka ini bisa juga menjadi bahan perenungan kita. Bagaimana kita, apakah kita sungguh-sungguh sebagai orang yang sudah dibaptis, ya kan, orang yang sungguh-sungguh menerima warta bahwa Kristus sudah bangkit, itu sungguh-sungguh mencintai Kristus, ya kan? Ya saya kira ibu bapak saudara-saudari yang bisa menjawab, ya kan. Dan tentu saya kira ibu bapak pasti ya akan menjawab, iya saya mencintai Kristus. Tapi kan tentu jawabannya itu kan harus dibuktikan dari hari ke hari, dari saat ke saat, ya kan, dari waktu ke waktu. Apakah ibu bapak sungguh-sungguh mengasihi Kristus, sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang intim dekat dengan Kristus. Maka ibu bapak dan saudara terkasih, mari kita sungguh berterima kasih atas Yesus yang telah bangkit, ya. Dengan Yesus bangkit itu artinya kita dimungkinkan sebagai orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang penuh dengan keterbatasan, dimungkinkan untuk pada saatnya nanti kita juga menerima kemuliaan sebagaimana Yesus dimuliakan. Maka sekali lagi kita mohon Roh Kudus, mohon daya ilahi, mohon hikmat Allah agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk senantiasa mengasihi Yesus. Kita bangkit berdiri, kita